podcast Beris Consulting. Alhamdulillah ini kita masuk di part kedua ya, dan ini lebih banyak kita bertanya tentang dari Bapak Wira dan background ya, sampai perjalanan lah ya, kisah perjalanan menjadi seorang entrepreneur. Cuman beliau bilangnya apa tadi? Full learner. Full learner. Nah, jadi pembelajar yang luar biasa ya. Kita flashback belakangnya. Kan ketika kita membangun sebuah usaha, itu kan banyak skill ya, harusnya kita punya sampai menjadi hari ini mereka. Nah, belajar dari mana sih sampai bisa ketemu bikin event dan lain-lain? Padahal kan dulu kan backgroundnya juga kuliah biasa aja seperti itu, dan ternyata bisa membuat lompatan-lompatan seperti itu. Belajar dari mana? Oke, jadi kan bisnis itu kan banyak modalnya ya. Betul. Ada yang bilang modalnya itu uang. Okay. Ada modalnya orang tua, ada modal mertua ya salah satunya lah. Okay. Terus ada modal pertemanan, jaringan, network dan sebagainya. Nah kalau waktu itu saya ingat-ingat kayaknya modal saya itu pengalaman sih. Pengalaman justru dari kampus juga sih Pak. Organisasi. Jadi organisasi itu saya dulu ya dari ketua himpunan jurusan, kemudian naik ke ketua BEM, dan hampir aja jadi presiden mahasiswa. Kalau nggak dihalangin oleh musuh, tapi bukan oleh saya. Jadi waktu itu juga sempet di UIN itu juga, kalau teman-teman pernah dengar ceritanya, surat suara dibakar, kemudian ketua BEM-nya dicari. Itu adalah momen masa saya waktu itu. Nah, belajar dari situ kan, namanya ketua BEM lah ya, gubernur mahasiswa dan ketua kegiatan itu banyak tuh event-event, tapi dan itu create ya, tapi dulu kan nothing tulus Pak. Betul. Nggak ada mikir, oh ini duitnya sekian loh, untungnya sekian, nggak peduli kayak gitu. Yang penting semua happy, semua berkarya, kemudian teman-teman juga bisa belajar banyak. Nah lanjut, selain organisasi, saya volunteer Pak. Volunteer yang paling aktif saya adalah di Dompet Duafa Volunteer. Betul. Masih aktif juga nggak sih? Karena kalau diundang masih ini ya. Betul, tapi nggak pernah ngundang saya. Oh salah. Oke. Jadi Dompet Duafa nggak apa-apa nih, langsung undang aja nih. Habis ini coba cek aja 20.000 yang menggagas Dompet Duafa Volunteer, terus yang jadi fundraisingnya Pak, itu sampai menjadi yang terbaik tuh. Jadi saya nge-crowdfunding untuk dana zakat, infak, sedekah, wakaf, itu sampai situ. Udah sosial nih ya. Dan waktu itu berarti sudah ngurusin masalah keuangan lah ya. Betul. Jadi ngerti itu dan tahu siapa orang kaya, siapa orang miskin. Oh enggak. Jadi saya ngerti. Kesini jadi. Dulu kan saya berpikir setiap saya transaksi zakat, infak, sedekah, wah enak ya kalau bisa bayar zakat sekian. Oh enak ya. Jadi kayak terafirmasi terus waktu itu. Nah berjalannya waktu saya juga ikut kayak 1000 guru. Iya 1000 guru ya benar ya. Yang turun ke desa-desa untuk ngajar ke sekolah. Kelas inspirasi juga ya? Kelas inspirasi ya kayaknya cuma sekali, tapi kayaknya lebih ke 1000 guru saya. Nah waktu itu terus masih tuh jalan, akhirnya saya masuk ke dunia entertain kalau kata orang-orang dulu ya, yakni melalui radio Pak. Jadi saya masuk radio itu tahun 2014 sampai dengan 2016, kurang lebih 2 tahun. Waktu itu kalau teman-teman dengar ya, awalnya saya karir masuk itu di nasyid. Jadi apa namanya programnya, Hikmah Kolbu. Setiap hari Senin, betul Kang Ferry yang ngajak saya gitu kan. Setiap hari Senin jam 4. Ferry, Bang Dila. Betul. Nanti ini saya mention Bang Dila. Jadi jam 4 kemudian tapi berjalannya waktu mungkin butuh orang, kemudian saya juga mungkin berkembang, dipercaya oleh senior-senior dan yang punya radio, akhirnya saya dikasih program yang lain dan sebagainya. Nah, di situ juga nama radionya apa? Nama radionya apa ya? Elita 98,3 FM. Nah, di situ saya belajar banyak bagaimana kita nge-create informasi ini supaya menarik. Iya, jadi diskusi, kemudian nyapa, dan pola komunikasi saya itu diajarin oleh senior-senior di sana. Karena berat loh teman-teman dan Kak Beris. Kita tuh kalau jadi penyiar radio itu kayak ngomong sendiri loh. Ya, itu jauh lebih berat. Kebayang nggak? Kalau sekarang kan enak ya kita ada audiensnya juga. Betul, di depan kita ada ya, rame gitu ya. Nah
Nah tapi kalau di radio nggak ada orang. Iya, betul. Kayak kebayang apa ya respon orang ya. Nah di situ juga berkembang. Dan ilmu paling penting adalah smile voice itu. Betul, dan berkembang akhirnya dapatlah kalau kata orang tuh loka, job-job nge-MC event, mulai dari reuni. Itu di tahun 2015. 15 ya, 15 MC ya. Saya mulai nge-MC 2015. Tapi panjang, tapi event semua Pak, belum wedding. Oh. Nah akhirnya 2015 itu ada senior saya, kayaknya angkatan Bapak deh. siapa Mbak? Mbak Seri ya Pak. Oke. Saya lupa Mbak Seri kayaknya. Saya berterima kasih juga ke beliau narik saya ke dunia wedding. Dia nikah minta saya MC-nya. Pertama kali nge-MC wedding tuh di nikahan beliau. Oke. Dan akhirnya ke depannya banyak event touch dengan Betul. wedding organizer. Betul. Dan Enggak wedding organizer dulu, tapi kayak dari teman ke teman, senior ke senior nikah, yaudahlah Wira aja MC-nya. Betul. Akhirnya 2017 16 deh, 16 atau 17 awal itu kan saya buat WO itu kan Desember akhir. 17 awal saya ketemu tuh rombongan MC senior di Palembang. Ada ini Dede Hasan, Anggi DJ, Arif Marzuki, Faisal Ramadan, ya ini aja, pokoknya banyak lah ya. Jadi di situ kami buat MC Palembang. Namanya grup MC Palembang. Iyalah yang hari ini kan kayak ada Ari Cihuy dan lain-lain kayak gitu. Banyak ceweknya juga banyak. Nah, itu kurang lebih 30 sampai 50. Berteman. Nah, di situ kan bisa kayak sharing ya? bisa sharing dan sekaligus sharing job. Iya. Nah, Nggak bisa hari ini tolong dong bantuin. dan enaknya kita budgetnya dibayar versi senior. Dan Jadi bukan alhamdulillah pakai rate kita ya? bukan pakai rate junior. Wow, keren ini. Waktu itu kayaknya saya yang paling muda. Iya, Dan yang paling berarti yang bisa kita bagikan ke teman-teman adalah ketika kita mau menyemplung di sebuah profesi atau usaha, cemplung dulu komunitasnya. betul. Cari circle-nya. Cari circle-nya. Cari masanya, jangan cari duitnya. Betul. Dan belajar di situ Betul. apa yang perlu kita perbaiki gitu. Kalau harus nongkrong atau harusnya kan banyak duit ya keluar dan sebagainya. Ini dengan ini kita jadi kayak shortcut-nya. Betul, shortcutnya. Jadi saya bisa dapat harga di senior waktu itu. Dan sampailah masuk ke gedung-gedung, ke hotel, ke WO. Nah berjalan situ belajar. Saya akhirnya yaudahlah berdasar pengalaman temen nanya, kalau saya nikah gini gimana? Nah nothing tulus juga tuh Pak awal-awalnya. Jadi kan dari MC nih orang tahu udah lumayan lah dapat nama lah kayak pada zaman itu. Nah akhirnya orang nanya, ya saya nanya aja. Tapi ada yang akhirnya satu teman baik saya, teman dekat saya namanya Nova. Jadi dia bilang waktu itu dipanggil siapa ya? Anggaplah Husni ya. Ceus aja, Cek Hus lah dengan Ceus. Kenapa udah buka WO bay? Karena sering ngurus wedding. Betul. Kan yang ngurus wedding tuh WO. Betul. Bukan makeup artis, bukan orang dekor, bukan, tapi WO. Atau orang tenda. Betul, bukan. Tapi dulu masih dikit Pak. Dibanding 2021 ke atas. Masih sedikit, belum terkenal, masih cuman paling yang saya tahu Kak Jaka Perdana, Kak Didi, siapa lagi ya? Eviar yang sama itu waktu aku nikah kemarin itu Mbak Tala itu Ratu Ayu lah kayak gitu. Tapi kan itu juga beda kelas ya, maksudnya beda pasar dan semuanya. Tapi itu yang sudah senior. Iya di waktu itu. Waktu itu, nah akhirnya saya dipaksa, saya bilang yaudah saya buka, tapi saya izin dari wedding saya dulu. Saya nggak mau saya buka ke publish, tapi pas saya buat sendiri jahat, jelek, gagal. Nah akhirnya yaudah bagus Pak bagi mereka. Akhirnya klien pertama yang murni adalah si Nova tadi. Maksudnya bayar lah ya. Bayar. Kita bisa bilang seperti itu. Betul. Ya kalau saya kan untuk saya sendiri. Betul. Nah klien yang bayar itu adalah dia 2 bulan setelah saya nikah. Gitu. Jadi wah alhamdulillah. Nah berikutnya memang nggak running yang segede sekarang, tapi ya running terus sebulan ya sekali, 2 bulan sekali kayak gitulah. Adalah paling setahun 10 lah Pak kayak gitu ya. 8 atau 10 kurang lebih, saya lupa. Dan itulah yang dimana titik balik ya kita bisa bilang ya. Betul. Titik balik untuk di WO-nya ya. Betul. Oke. Nah
sekarang kita mau tanya nih, titik balik Bapak Wira memutuskan untuk serius di bisnis ini, itu pas kapan? Sebenarnya dilema terbesar bagi kita semua tuh pada waktu COVID ya. 2020. Jadi saya sebagai corporate dan sebagai pengusaha sampingan yang waktu itu juga ya masih belajar kayak gitu. Jadi saya milih kondisinya kan COVID tuh. Tapi untungnya adalah dirumahkan kan. Oh iya. Tapi kan tetap aja kebutuhan naik dan ekonomi juga semakin. Betul, dan waktu itu ingat betul pada zaman COVID 25 Maret waktu itu pengumuman saya masih ingat karena 28-nya job, Pak. Bisa jadi ya? nggak bisa. 3 hari mau wedding diumumin nggak boleh wedding. Wow, itu shock banget. Wah, itu shock banget dan sebagainya. Makanya saya ingat tanggalnya. Jadi waktu itu 4 bulan, kurang lebih 4 bulan berjalan tanpa job. Akhirnya saya bingung kan. Gimana masalah ini keluarga dan Ya enaknya kalau kata teman-teman kerja? ya enak masih kerja. Tapi kan ya kita nggak tahu beban juga. Maksudnya antara yang masuk sama yang keluar kan beda-beda. Ya gitu. Tanggungan juga beda-beda. Apa yang waktu itu Bapak Wira lakukan? Waktu itu Saya kalau di bisnis Jadi pivotnya apa? pivotnya, jadi saya buka kelas online, Pak. Kelas online. Kelas online Awalnya belajar gratisan tentang pernikahan. Jadi public speaking juga. Terus apa namanya public speaking waktu itu saya? Saya namain kelas Baba. Kelas Bapak. Harusnya ada Baba Academy. Oke. Cuman udah kepake oleh teman-teman on Clay Academy kan. Saya nggak mau sama gitu kan. Akhirnya saya buat kelas Baba. Nah, kelas Baba itu isinya adalah online tentang public speaking, terus tentang persiapan pernikahan. Nanti kalau misalkan contoh, ngomong ke orang tua tuh gimana ya? Oh iya benar. Milih Itu gedung banyak itu PR seperti juga. apa? Betul. Oh, harus Cara negosiasi. betul nikah di rumah atau nikah di gedung. Nah, itu saya kasih tahu. Dan itu ngundang juga termasuk Prof Yuwono waktu itu. Belajar dari bertahannya keluarga Prof Yuwono, harmonisnya kayak gitu, bagaimana Biasa beliau. itu. Semoga jaga beliau. Betul. Jadi kangen, jadi buka lagi Prof. Siap. Dan aku dulu sebelum itu di 2016 sempat ikut pas dia. nah jalannya bisnis Bisnis itu udah jualan kurma, Pak. Jualan kurma awalnya dari puasa, ya. Tapi ketagihan karena punya banyak database, Oh, luar biasa. sales. Nah, ini juga note ya buat teman-teman kalau misalnya punya klien yang dulu pernah order jangan langsung nggak pernah itu simpen aja namanya. Di-maintain juga, Pak. Di-maintain. Halo, Betul, saya hai, betul. ketemuan. Betul. Kalau misalnya apa ya? Ya jangan putus hubungan lah. Nah, itu. Baru Jadi komunikasi terus. Saya sederhana aja, pasang di WA status, pasang di story, rame, Pak. Karena kan orang-orang tahu tuh. Iya. Jadi bukan karena produknya sebenarnya, karena sayanya gitu kan. Yang jual ya. Betul. Nah, akhirnya bertahanlah karena dulu momentumnya adalah ketika anak kedua saya, Pak. Jadi belum lahir deh ya. Belum lahir, tapi kan kayak udah persiapan lahiran, waktu itu juga persiapan biaya lahiran dan lain-lain. Akhirnya ya Allah, ini juga ya. Dan waktu itu juga ya gaya hidup korporat lah, Pak ya. Ada fasilitas ini, tapi tetap dibayar gitu kan. Bukan gratisan, tapi saya nggak cerita apanya ya. Tapi kan jadi tanggungan beban hidup saya juga. Betul. Jadi penghasilan saya sebagai karyawan pun minus. Belum lagi kan kami tuh kayak di keluarga Baba tetap upgrading Itu ke anak-anak 2020 dan nah kami tuh ya memang pas alhamdulillah rezeki beli rumah terus renov, duit renovnya ada sebelum COVID. Dikasih, Pak. Besoknya pengumuman COVID. Maksudnya semua udah disiapin kan, maksud dalam arti itu gini, udahlah habis tabungan nggak apa-apa, nggak ada uang pegangan nggak apa-apa. Yang penting rumah udah kebangun, nanti sisa uang berikutnya dari job wedding dan rezeki yang lain. Harapan kita waktu itu, pikiran kita. Ternyata, Pak, setelah ngasih ke tukangnya, besoknya diumumin nggak jadi 4 bulan. Terasa. Dan waktu itu juga, nah ini yang paling berat momentumnya adalah ketika transisi saya yang ngebangun dari 2017 bahkan sampai 2020 tuh istri saya nggak ikutan, Pak. Ini yang true story-nya. Jadi ikutan ya cuman dari rumah yang nggak terlibat.
paling ya bantu-bantu dikit lah ya. Oh tolong siapin, tapi nggak nemuin klien, nggak in hand. Jadi, nah akhirnya waktu itu kan COVID, target tetap tinggi, tapi kondisi berat gitu kan. Akhirnya saya dihadapkan milih apakah saya melanjutkan karir ini atau usaha saya. Nah saya terpaksa waktu itu memilih karir. Nah akhirnya saya berpikir daripada saya ngasih ke orang lain, ya udahlah istri saya. Akhirnya saya coaching siang malam. Oh ribut tuh pasti Pak, karena beliau itu proses belajar, beliau itu juga nggak ada latar belakang. Latar belakang beliau tuh wedding nggak ada, organisasi nggak ada, sales nggak ada, komunitas nggak ada, pokoknya nol besar. Nah waktu itu peralihan dengan anak-anak, akhirnya ya namanya nggak ada background, terus juga circle-nya yang lama itu adalah circle saya, pas waktu komunikasi kan nggak satu frekuensi. Nah akhirnya ya banyaklah istri pengen A, tim pengen B, istri pengen C, pengen D. Nah kayak gitulah standarnya. Akhirnya berjalannya waktu keluar Pak tim senior, maksudnya tim senior waktu itu. Ini lumayan ya berpengaruh ya. Berpengaruh Pak, secara jujur. Jadi tim senior ini kan yang ikut dari 2018, bahkan yang dari awal 2019, 2020 running. Nah akhirnya keluar. Nah di situ kena mental Pak, kena mental. Sejujurnya kena mental. Sampai saya tuh burn out kalau Bapak tahu penyakitnya. Jadi saya kayak ngerasa lagi rame pun, tapi saya ngerasa sendiri. Di depan banyak tugas, saya bingung ngerjain apa. Kalau mood jelek itu kita nggak ngerjain apa-apa, kalau ada untungnya baru dikerjain. Ini ada duitnya pun saya nggak ngerjain apa-apa Pak. Sampai di fase itu. Nah akhirnya saya belajar ke Bandung, niatnya healing Pak. Disuruh healing. Jadi salah satu obatnya adalah healing. Tapi karena kondisi makin berat, usaha itu harus milih. Akhirnya saya ketemulah Kak Rex Marindo. Yang punya foodies sekarang ya. Kalau dulu yang terkenal abnormal kayak gitu. Nah akhirnya singkat cerita dia bilang, sederhana kalimatnya, kalau kamu masih usahanya sampingan, tidak akan pernah ada hasil yang utama, pasti sampingan. Gitu. Terus yang kedua, yang paling jelek tau nggak? Sudahlah, memang kau absen, memang kau kerja, tapi otak kau jangan sampai kau digaji tapi kau tidak maksimal. Salah juga dong jadi. Kayaknya zolim dengan perusahaan. Betul. Jadi kayak makan dari perusahaan, fasilitas dari perusahaan, tapi nggak full support, gitu kan? Padahal kita ngerasa support, tapi ya akan ada aja kayak gitu celah-celahnya. Nah, akhirnya saya kepikiran terus, pulang saya kumpulin teman-teman, yaudahlah. Dan beliau bilang, satu yang bisa jalanin keluarga Baba ini adalah Wira. Di situ mulai. Di situ saya terjun lagi, saya sapa semuanya, saya ketemu, saya ngobrol, keep in touch, briefing, jalan lagi. Sampai hari ini. Berat juga ya, karena itu posisi terberat saya mungkin yang terakhir ya. Betul. Karena tim inti kita kan gimana kita bisa bertukar bisa mengerjakan yang lain juga. Betul. Dan kita nggak di situ terus kan. Bukan sih. Betul. Luar biasa ya. Dan itu akhirnya bisa berjalan lagi ya. Betul. Itu di tahun berapa? 2021 ya. Awal ya. Jadi kejadian tuh 2021 akhir. 2021 akhir itu udah mulai running lagi ya. Dengan Baba Wira. Betul. Show lagi. Makanya kemarin-kemarin kan aku tuh nggak pernah nyatain aku CEO keluarga Baba, aku owner, nggak pernah Pak. Aku tim paling project manager yang di lapangan, koordinator. Nah akhirnya saya menyatakan diri di semua sosmed saya adalah CEO. Betul, karena masalahnya lebih besar. Betul. Masalahnya lebih besar kalau misalnya kita harus tampil. Ternyata dari perusahaan saya nggak diterima untuk resign. Makanya prosesnya panjang Pak. Resign tuh nggak mudah. Apalagi jadi sales gitu. Iya, dimana targetnya sudah sangat bagus. Dan database juga di tangan saya. Orang-orang juga kenal saya, bukan kenal banknya malah gitu. Ya sama kayak kemarin teman-teman kita juga kalau mau buka tabungan haji ke Wira sebenarnya bukan ke korporatnya sebenarnya. Salah satunya ini seperti itu. Wah luar biasa ya. Nah ini kita udah hampir ke segmen terakhir nih mungkin. Tips and triknya nih buat teman-teman yang mungkin di posisi Bapak Wira di zaman dulu, di mana masih kerja, terus juga di mana yang memang
apa ya, takut mau memulai bisnisnya seperti itu ya. Itu seperti apa? Oke, saya sih selalu menyampaikan ke semua orang yang masih kerja atau yang belum kerja, ada yang bilang, Kak, gitu. Jadi lebih baik usaha dulu atau kerja dulu? Kalau saya selalu bilang kerja dulu. Sama seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh kan nggak langsung usaha, Pak. Betul. Dia kan ikut pamannya dulu, Iya, penggembala, betul. Sampai ke level dia ikut istri Siti Khadijah itu juga kan nggak langsung jadi yang konglomeratnya. Iya, dia ngambil barang dulu, distributor dulu, agen kecil dulu, agen distributor dan lain-lain. Nah, sama. Lebih baik teman-teman kerjalah dulu. Nah, tapi kerja ini sesuai dengan 30 tahun, 40 tahun itu mau jadi apa? Kalau mau jadi pengusaha, kerjalah yang paling benar sales. Atau di industri kreatif lah, kayak gitu. Jadi itu akan terbentuk. Nah, setelah kerja itu belajarlah habis-habisan. Dan kalau bisa jadi perform, Pak. Ya, jangan kalau udah kerja yang penting dapat gaji ya, atau dapat fasilitas kesehatan. Enggak. Jadi kalau memang udah kerja, kerjalah benar-benar yang berprestasi. Nah, sudah dapat prestasinya, mulai tuh berpikir, oh ya kira-kira yang bisa saya jalanin apa ya? Yang jalani dulu. Belajar. Tidak semua bisnis itu sama. Saya buka bisnis jasa nih, WO. KBRIS buka WO pun mungkin bisa, tapi belum tentu sama. KBRIS buka makanan, saya buka makanan, belum tentu sukses juga. Jadi setiap orang tuh punya bisnis sukses masing-masing. Dan tidak boleh dipaksakan. Betul. Kayak gitu. Jadi teman-teman juga kalau memang melihat karakter dirinya bagus, kayaknya nyamannya ataupun memang punya skill dan juga soft skill di bidang kuliner misalnya, ya nggak apa-apa lah, jadi di situ aja. Walaupun terlihat misalnya, kayaknya Wiko lagi naik nih. Itu. Wiko lagi nih. Buat yuk kumpulin teman-teman nggak juga. Sama paling yang terakhir, kita harus melatih insting kita. Kira-kira peluang di sekitar kita itu apa ya? Kalau sudah dapat peluangnya, jalanin bener-bener dan nge-branding sih paling penting. Ini PR terberat. Terus SDM. Jadi terus sama yang ketiga baru finance. Itu kalau sudah gede, finance-nya berantakan, ambiar. Atau perusahaannya gede, bisnisnya udah gede, keuangannya kacau, habis. Karena dia bingung duitnya ini mau digimanain gitu kan. Atau ownernya kebablasan atau apa, nah itu yang banyak terjadi. Jadi pesannya buat teman-teman, kerjalah yang benar kalaupun udah kerja, dan kalaupun ini ya nikmatin aja prosesnya. Tapi kalau memang sudah sampai pada titik jadi pengusaha, boleh ya? milih Ya. dan yang paling penting sih nanya ke Allah sama orang tua aja sih. Karena itu yang paling penting ya. Karena mereka tuh takut sih, terutama orang tua. Agak anak aku hidup bisa cucu aku tidak susu. Wah, luar biasa nih. Kalau misalnya mau diterusin bisa beberapa episode ya. Thank you banyak Baba Wira udah meluangkan waktunya. Terus juga sukses juga buat keluarga Baba. Terus juga yang event yang lagi berjalan ini. Betul. Momen fest ya. Ini kayaknya rencana bakal tahunan ya, atau gimana sih? Enggak tahunan, sebulan sekali Pak. Oke, sampai ketemu selanjutnya di podcast Beris Consulting.